Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata kerjaan surga, kami datang lagi memuji nama-Mu Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, kami ingin membaca sedikit dari bagian firman-Mu, kiranya itu dapat kami mengerti setiap perkataan yang kami baca ataupun kami dengar, kiranya itu dapat nempel dalam hati kami dan juga kami dapat merenungkannya dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Inilah doa hamba-Mu, ampuni kesalahan dosa-dosa kami berdoa nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada Rabu 21 Januari 2026 yang berjudul Pikiran Kristus. Muhammad Ali pada bulan Agustus 1963 pernah berkata, "Akulah yang terhebat." 6 bulan sebelum memenangkan kejuaraan tinju dunia kelas berat, ia bahkan merilis album rekaman berjudul Akulah yang Terhebat. Tidak diragukan lagi, Ali adalah seorang atlet hebat, tetapi ia bukanlah contoh yang harus diikuti jika seseorang ingin memiliki pikiran Kristus. Sebaliknya, Yesus adalah pribadi yang sempurna tanpa dosa. Meskipun ia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Ia tidak pernah berbuat dosa, bahkan dalam pikirannya sekalipun. Namun, Ibrani 5 ayat 8 menyatakan, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Penyerahan Yesus kepada kehendak Bapa selalu sempurna. Tidak pernah sekalipun ia menolak untuk patuh. Meskipun tidak diragukan lagi, hal itu seringkali tidak mudah. Saudara-saudara, kita lihat dalam Filipi 2 ayat 5-8. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Ayat-ayat tersebut oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu teks paling kuat dan indah dalam kitab suci. Dari ayat tadi kita harus tahu apakah yang Paulus sampaikan kepada kita di sini. Apakah implikasinya dari kata-kata ini? Yang terpenting, bagaimanakah kita menerapkan prinsip yang dinyatakan di sini dalam kehidupan kita sendiri? Yesus yang setara dengan Allah, yang adalah Allah, bukan hanya mengambil rupa manusia, tetapi juga menjadi seorang hamba dan kemudian menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Di ayat ini, Paulus mengatakan bahwa dia menjadi kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13. Allah, pencipta kita, mati di kayu salib agar dapat menjadi penebus kita. Dan hal itu menuntut dia untuk menjadi kutuk bagi kita. Bagaimana kita mulai menghayati apa yang dikatakan di sini? Bahkan lebih lagi, bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu memiliki kerelaan yang sama untuk merendahkan, yaitu memiliki kerelaan yang sama dan mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Dalam ayat yang lain, Yesus berkata,
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 11 dan 12. Ini dalam banyak hal mencerminkan apa yang Paulus sampaikan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 untuk kita lakukan. Dalam cara yang lebih gamblang dan kuat, Paulus di sini mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan sebelumnya, yaitu agar kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Filipi 2 ayat 3. Bagaimanakah seharusnya kita menanggapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita? Sebagaimana digambarkan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tanggapan seperti apakah yang bisa dianggap memenuhi syarat atau layak atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Mungkin tidak ada yang lebih pantas selain jatuh berlutut dan menyembahnya. Mengapa sangat keliru untuk berpikir bahwa perbuatan kita dapat menambah apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami datang lagi Bapa memuliakan nama-Mu dan mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Bapa, kami baru saja mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengarkan itu dapat kami lakukan dan kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu ini juga berdoa untuk orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin sedang ada dalam pergumulan mereka, kiranya Roh Kudus mulai yang berkenan dalam hati mereka. Bapak, Engkau juga memberkati yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka dengan tangan kuasa-Mu saja Bapak. Inilah doa hamba-Mu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.